Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba kusuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asing itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur dia. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus berada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin semua, baik yang hadir langsung menyaksikan penderitaan saya di kamar ini, maupun yang melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan kusuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai macam nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, bahkan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasanya digunakan orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu muak lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya
lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tidak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita apapun kemauan kita, dan kemanapun kita ingin tamasya, dia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus ku tempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menulis nama saya di dalam dirinya. ARRAYAN, Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone yang lainnya. Tapi apapun jenisnya, mereka tetap sama, setia melayani kita tanpa kurang sedikit pun. Malah semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti juga sikap dan kebiasaannya. Apalagi berganti pimpinan, bisa semakin baik atau malah semakin menganjlok mutunya. Maaf, saya agak melantur. Maklum, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Ia ingin saya berprestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone pada malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum adanya peraturan itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya. Saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya
bahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya? Bertamasya dengannya kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangatlah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi